Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Gelar beliau yang terkenal adalah Tunku Syiah Kuala. Orang Arab Saudi dipikir Syiah, karena kita baca Syiah ke Syiah, baca Syiah. Ya, kalau ulama Syiah artinya Syekh ulama di Kuala. Nama lengkap beliau ialah Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Thumal Al-Fansuri As-Singkili, orang Singkil. Menurut riwayat masyarakat, keluarganya diduga berasal daripada Persia ataupun Arabia yang menetap di Singkil pada akhir abad 12, tapi belum dapat dipastikan karena catatan sejarah keluarga beliaunya sangat minim. Kemudian menurut Syekh Nakwib Al-Attasnya, Syekh Nakwib Al-Attasnya adalah urung Sukabumi, profesor. Udah beliau di Malaysia. Beliau termasuk adalah orang yang pertama sekali menduduki kursi kehormatan filosof Islam, yakni Syekh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di State Malaysia, di mana menurut beliau bahwa tarikat Syatariyah Ahmad Al-Kushashi adalah salah satu guru daripada Abu Syiah Kuala. Abu Syiah Kuala muncul dalam silsilah tarikat, dan beliau adalah orang yang pertama sekali memperkenalkan tarikat Syatariyah di Indonesia, termasuk menjadinya yang tarikat Syatariyahnya Mbak Agung Takrum. Namanya juga dihubungkan dengan terjemah dan tafsir Al-Quran bahasa Melayu atas karya Al-Baydawi berjudul Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil, di mana kitab tersebut dengan bahasa Arab beliau alih aksara menjadi bahasa Jawa dengan terjemahan Mustafid. Kemudian dakwah dan karya beliau diperkirakan kembali ke Aceh sekitar tahun 1080 Hijriah ataupun 1062 Masehi, dan beliau mengajar serta mengembangkan tarikat Syatariyah yang diperoleh oleh beliau. Kemudian murid-murid beliau yang termasuk ialah Syekh Burhanuddin Ulakan dari Pariaman, Sumatera Barat, yang menjadi di kemudian hari menjadi orang yang sebarkan Islam di Sumatera Barat, yaitu Padang. Kuburan beliau adalah kuburan ulama keramat. Dalam sejarah dan sejarahnya yang kamasyhur bagtanya, karena tadinya zaman bahwa nathira urang hangge kita lalu rehut tempat ke pajuh bakong ko pajuh ranuk lang wisi dah apa yang diajak oleh seorang murid, sehingga muridnya yang memang tidak tahu apa-apa tapi dengan ilham yang diberikan oleh Allah dengan berkat ta'zim kubure je ke ulama besar nya kenyo Syekh Burhanuddin Ulakan, karena Syekh Burhanuddin Ulakan yang kurang menganggap bahwa ta'zim kepada gure penyebab gutanya atau anak gutanya atau cucu gutanya je ke alim ulama. Kemudian Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian termasuk Hinoh Tulis adalah ulama besar yang berasal daripada Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari, yang ibah ke Afrika Selatan oleh Belanda. Bakal ibah karena beliau adalah penyebar pejuang kemerdekaan Indonesia, ahli melawan Belanda. Karena beliau seorang ulama pengaruh sangat besar, ibah oleh Belanda ke Afrika Selatan. Tujuan ibah supaya nak tersisihkan kok yang beli kesebarkan Islam dan beli berontak kepada Belanda. Tapi truk gede orang Afrika ini mau Islam nyampan gitu, punya mutiara ada tati lalu pun tetap mutiara mana mau apa menyamu tetap tapi mu hana menyembah bu apa mu hana menyembah bu. Nah itu nya saya kakunya kalau temu ada ancik mu cair kan. Jadi termasuk Syekh Yusuf Al-Makassari, ulama Makassar. Dan tuan waktu di Sudan pernah merempok orang Afrika besok kopiah hitam beliau hirun dulu, karena yang hukumnya kopiah hitamnya dari Indonesia, kok dari orang Afrika di hitam panjang raya panjang karena baca Afrika baju raya ya, besok kopiah hitam. Rupanya berasal dari Afrika Selatan, Suriname termasuk di situ. Jadi rupa-rupanya beliaunya adalah orang tamu Islam, pengaruh daripada Syekh Yusuf Al-Makassari yang sudah ratusan tahun yang lalu. Nyamban hebat ulama, dijauhkan daripada kampung halamannya agar tersisihkan, tetapi sebaliknya menjadi penyebar Islam di daerah lain.
Kemudian beliau juga menerjemahkan kitab hadis Matan Arba'in Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang ditulis oleh Sultanah Zakiyatuddin Siroraja Inang di Kerajaan Aceh. Mawa'is Al-Badi' yang berisi nasihat penting dalam pembinaan akhlak. Tambihul Masyi yang kitab yang disampaikan ya. Kemudian juga kitab Kifayah Al-Muhtajin ila Masyrah Al-Muwahhidin ya, yang juga menjelaskan tentang paham wahdatul wujudnya kalau merupuk, insyaallah akan kita telusuri di part. Kemudian Daqaiq Al-Huruf juga mengenai tentang tasawuf dan teologi tauhid. Beliau wafat tahun 1990 usia 70 tahun, dimakamkan di samping masjid yang dibangunnya di Kuala Aceh, Desa Dayah Raya. Hakikatnya Dayah Raya, Kecamatan Kuala. Dayah yang pertama di Aceh adalah Dayah Jodkala, dan Universitas Islam yang di Asia Tenggara pertama sekali yaitu Dayah Jodkala, karena Universitas Jamun adalah Dayah. Baru mana? Karena di Jamiah Baitur Rahman, Dayah Jamiah Baitur Rahman yang di Banda Aceh, inan terdapat 16 buah fakultas Dayah, tapi fakultas. Maknanya itu berarti Jamun Dayahnya adalah Universitas Jinawa. Bahkan dapat pengamanan karena Pak Dayah Jamun sebelum perang Aceh dan Belanda mengajarkan berbagai ilmu, termasuk ilmu politik, ilmu arodi, ilmu botani, ilmu basalah katanya, ilmu harbi, ilmu perang. Jadi seluruh ilmu tersebut mengajarkan di Dayah. Sama Dayah Jamun Universitas Islam Jinawa. Pajan Dayah katanya cuma mengajarkan ilmu agama, mengalir perang kan Belanda. Bagaimana? Karena ulama-ulama terlibat perang, pakar-pakar terlibat perang sehingga meninggal, sehingga yang tersisa yang paling adalah ulama ilmu agama, sehingga ulamanya itu yang di kemudian hari dipudit kembali Dayah-Dayah yang khusus pengajaran ilmu keislaman. Terbukti bahwa Dayah di Aceh Jamun adalah juga mengajarkan ilmu umum. Jika ditanya kalau di Dayah Tanah Obe dengan manuskripsi kitab-kitab kuno yang di dalamnya adalah memuat berbagai ilmu sebagaimana yang barusan saya sebutkan.